Bayangkan seorang pria gila berdiri di tengah padang rumput Persia kuno, meneriaki langit dan mengancam akan membongkar seluruh industri dewa-dewa lokal. Tuhan kalian itu palsu, teriaknya. Yang benar cuma satu, dan dia tidak butuh sapi korban atau mantra mumbo jumbo. Itulah kira-kira suasana ketika Zarathustra atau Zoroaster, kalau Anda lebih suka versi Yunaninya, memulai karirnya sebagai nabi paling awal, sekaligus paling kurang dihargai dalam sejarah. Di dunia yang dipenuhi dewa petir, dewi kesuburan, dan berbagai makhluk gaib yang sibuk mengurus urusan manusia, pria ini datang dengan ide gila. Bagaimana kalau kita menyembah Tuhan yang cuma satu, tapi sekaligus menyalahkan satu sosok jahat untuk semua masalah di dunia? Jenius? Mungkin. Praktis? Tentu saja tidak. Zoroaster bukan tipe nabi yang bisa menikmati pensiun nyaman dengan pengikut berbondong-bondong. Menurut legenda, 10 tahun pertama dakwahnya hanya mendapatkan satu pengikut, sepupunya sendiri. Bayangkan betapa menyebalkannya. Anda dapat wahyu langsung dari Tuhan, tapi yang mau mendengar cuma keluarga yang mungkin merasa tidak enak hati. Tapi, disinilah kejeniusannya. Ketika semua agama lain sibuk mengurusi bagaimana menyembah, Zoroaster malah bertanya, kenapa harus menyembah? Untuknya, Ahura Mazda, sang Tuhan bijaksana, tidak butuh sesajen. Yang dia mau cuma 3 hal sederhana. Pertama, pikiran yang tidak suka ngibul. Kedua, mulut yang tidak suka memfitnah. Dan yang terakhir, tangan yang tidak suka mencuri. Revolusioner? Di abad ke-12 sebelum Masehi, ini lebih radikal daripada Bitcoin di tahun 1990-an. Yang lebih lucu lagi, konsep dualisme Zoroaster, pertarungan abadi antara Ahura Mazda, sang roh kebijaksanaan, dan Angra Mainyu, sang roh kehancuran, ternyata menjadi template untuk hampir semua konsep religius modern. Surga dan neraka? Cek. Malaikat dan iblis? Cek. Bahkan plot dasar film superhero pun berutang budi pada pria gila dari stepa Persia ini. Tapi ironi terbesarnya, agama yang ia bangun dengan susah payah kini nyaris punah. Sementara ide-idenya hidup subur dalam agama-agama yang bahkan tidak mengakuinya. Freddie Mercury, vokalis Queen yang legendaris, adalah keturunan Parsi penganut Zoroaster. Tapi tahukah Anda bahwa konsep I want to break free mungkin adalah interpretasi paling modern dari ajaran Zoroaster tentang membebaskan diri dari kebohongan? Yang menarik bagi saya pribadi, ketika dulu saya ngaji tafsir Marah Labid, terdapat sebuah teks dengan tulisan Sanawiyah dalam tafsir surat Al-Ikhlas, yang menyatakan bahwa pemahaman dualisme antara terang dan gelap termasuk kebatilan. Sayangnya, Kiai waktu itu tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Sanawiyah dalam teks tersebut. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mencoba menelusuri bagaimana seorang nabi gagal dalam hal jumlah pengikut justru menjadi salah satu inovator paling sukses dalam hal warisan ide. Dari pertemuannya yang tidak meyakinkan dengan Ahura Mazda, sampai bagaimana ajarannya disandera oleh kekaisaran, dikhianati oleh murid-muridnya sendiri, dan akhirnya kabur ke India sambil membawa api suci. Tuhan mungkin satu, bisik Zoroaster pada angin, tapi kebodohan manusia benar-benar tak terbatas. Seruput dulu kopinya, mari kita mulai. Zoroaster berdiri di tengah padang rumput yang terbentang luas, menatap langit yang seolah tak berujung, dan tiba-tiba ia tersadar, dunia ini tidak sedang berjalan dengan baik, tidak ada keseimbangan, tidak ada keadilan. Yang ada hanyalah kekacauan yang dipelihara oleh dewa-dewa palsu yang haus darah sapi dan ritual-ritual tak berguna. Lalu, dalam sebuah momen yang mungkin mirip dengan insinyur yang menemukan solusi untuk mesin rusak, ia merumuskan diagnosis sekaligus obat. Dunia ini sakit karena pertarungan antara dua kekuatan abadi, dan manusia adalah satu-satunya obatnya. Ini bukan dualisme biasa. Ini bukan sekadar baik lawan jahat ala dongeng atau film Hollywood. Zoroaster melihat sesuatu yang lebih mendasar, pertarungan antara keteraturan dan kekacauan. Asha, kebenaran kosmis, adalah hukum alam sekaligus moral. Matahari terbit dan terbenam tepat waktu karena Asha. Musim berganti secara teratur karena Asha. Tapi ketika manusia berbohong, mencuri, atau berlaku zalim, mereka tidak hanya melanggar norma sosial, mereka sedang merusak struktur alam semesta itu sendiri. Di sisi lain ada Druj, kebohongan, kekacauan, kehancuran. Tapi inilah yang menarik, Zoroaster tidak pernah menyebut Druj sebagai kekuatan yang setara dengan Asha. Angra Mainyu, sang roh kehancuran, bukanlah tandingan seimbang untuk Ahura Mazda. Ia lebih seperti parasit, makhluk yang hanya bisa merusak jika manusia memberinya kesempatan. Dan disinilah letak revolusi Zoroaster. Manusia bukanlah korban dalam pertarungan ini, melainkan prajurit yang menentukan arahnya. Setiap kali seseorang memilih untuk jujur, adil, atau baik, ia tidak sekadar menjadi orang baik. Ia sedang memperkuat Asha, membantu Ahura Mazda memenangkan pertarungan kosmis. Sebaliknya, setiap kebohongan, setiap ketidakadilan adalah kemenangan kecil bagi kekacauan.
Ini adalah tanggung jawab yang menakutkan. Bayangkan, nasib alam semesta tergantung pada pilihan-pilihan kecil Anda sehari-hari. Apakah Anda akan membayar upah pekerja tepat waktu? Apakah Anda akan mengatakan yang sebenarnya meski bisa berbohong? Apakah Anda akan menolong orang asing yang tidak bisa membalas Anda? Tapi Zoroaster tidak berhenti di situ. Ia bahkan menolak konsep takdir buta. Dalam salah satu gathanya, ia menggambarkan jiwa manusia berdiri di jembatan penilaian setelah kematian, dihakimi bukan berdasarkan doa atau ritual, tetapi berdasarkan pikiran, perkataan, dan perbuatannya selama hidup. Bahkan lebih radikal lagi, tidak ada juri selain diri Anda sendiri. Api suci yang akan menguji Anda bukanlah hukuman dari Ahura Mazda, melainkan cerminan dari pilihan-pilihan Anda sendiri. Ironisnya, konsep yang begitu membebaskan ini akhirnya dikurung dalam ritual dan hierarki ketika Zoroastrianisme menjadi agama negara. Api yang awalnya simbol kebijaksanaan dan kejernihan berubah menjadi benda suci yang hanya boleh disentuh oleh imam. Dualisme yang awalnya tentang tanggung jawab pribadi berubah menjadi dogma tentang ketaatan buta. Tapi, seperti api yang tak pernah benar-benar padam, inti ajaran Zoroaster tetap hidup. Bahkan sekarang, di dunia yang semakin kacau, ada sesuatu yang menggoda tentang ide bahwa setiap tindakan baik kita, sekecil apapun, adalah bagian dari pertarungan yang lebih besar. Bahwa kita tidak pernah sekadar orang baik, melainkan pejuang untuk tatanan yang lebih besar. Dan mungkin inilah warisan terbesar Zoroaster, keyakinan bahwa terang tidak akan menang dengan sendirinya. Ia membutuhkan kita, pikiran jernih kita, kata-kata jujur kita, tindakan berani kita untuk terus menyala. Mari kita lanjut. Ada lelucon kuno di kalangan akademisi studi agama, Zoroaster adalah nabi paling sukses yang tidak pernah Anda dengar. Karena meskipun namanya jarang disebut, ide-idenya menyelinap ke hampir setiap tradisi religius besar dunia, seperti tamu tak diundang yang diam-diam menggeser perabot ruangan dan pergi sebelum siapapun menyadarinya. Ambil contoh konsep surga dan neraka. Sebelum Zoroaster, dunia kuno tidak benar-benar mengenal penghakiman akhir yang personal. Orang Mesir punya Duat, tapi itu lebih seperti ujian obstacle course untuk Firaun. Orang Yunani punya Hades, tapi itu sekadar tempat mengambang membosankan untuk arwah semua orang. Lalu datanglah Zoroaster dengan konsepnya yang radikal. Setelah mati, jiwa Anda akan menyeberangi jembatan Chinvat, di mana perbuatan Anda sendiri, bukan dewa atau upacara, yang menentukan apakah Anda akan mencapai rumah nyanyian, surga, atau terjatuh ke dalam kegelapan, neraka. Jika kita melirik jembatan Sirotol Mustaqim dalam Islam, yang konon sebuah jembatan yang terbuat dari rambut yang dibelah 7, sepertinya konsep jembatan Sirotol Mustaqim ini terinspirasi dari jembatan Chinvat dalam Zoroastrianisme. Beberapa abad kemudian, tiba-tiba konsep serupa muncul dalam Yudaisme bait kedua. Daniel pasal 12 ayat 2 tiba-tiba berbicara tentang kebangkitan orang mati, penghakiman akhir, dan beberapa akan hidup kekal, yang lain dalam kehinaan abadi. Coincidence? Para sarjana seperti Mary Boyce menunjukkan bahwa teks ini ditulis setelah orang Yahudi pulang dari pembuangan Babilonia, di mana mereka tinggal di bawah kekuasaan Persia yang Zoroastrian. Tapi Zoroaster tidak berhenti di situ. Ia juga mungkin penyuplai bahan baku utama untuk konsep iblis. Dalam tradisi Yahudi awal, Satan hanyalah pembantu Tuhan yang bertugas menguji manusia. Lihat kitab Ayub. Tapi setelah bersentuhan dengan Persia, tiba-tiba dalam literatur Yahudi pasca pembuangan muncul sosok jahat independen, mirip Angra Mainyunya Zoroaster. Bahkan nama Ahriman Setan dalam Zoroastrianisme dan Armilus, Antikristus dalam tradisi Yahudi terdengar terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Lalu ada tradisi Natal, pohon cemara yang dihiasi, mirip dengan praktis Zoroastrian dalam festival Yalda, di mana tanaman hijau melambangkan kemenangan kehidupan atas kematian di tengah musim dingin. Hadiah Natal? Ingat tradisi Nowruz Persia di mana orang bertukar hadiah sebagai simbol pembaruan. Bahkan tanggal 25 Desember, yang awalnya hari kelahiran Mithras, dewa cahaya Persia yang terpengaruh Zoroastrianisme, diambil alih sebagai hari Natal Kristen. Yang lebih lucu adalah bagaimana Nietzsche yang menulis Thus Spoke Zarathustra. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia beberapa kali dengan judul Maka Berbicaralah Zarathustra. Nietzsche menggunakan Zarathustra sebagai simbol pemberontak terhadap nilai-nilai moralitas tradisional, agama, dan budaya. Ironi yang mungkin akan membuat sang nabi tertawa pahit. Aku dijual sebagai sesuatu yang bukan diriku, tapi setidaknya namaku masih dipakai. Di India, jejak Zoroaster hidup dalam konsep karma, meski dengan twist yang menarik. Sementara karma bersifat deterministik, perbuatan menentukan kelahiran berikutnya, Zoroaster menekankan kebebasan memilih di setiap momen. Di dunia Islam, Sufisme menyerap konsep Zoroaster tentang cahaya ilahi. Bahkan Rumi, penyair Sufi besar, berasal dari kota Balkh, yang dulunya merupakan pusat Zoroastrianisme. Yang paling ironis, di barat modern, orang mengagumi konsep good thoughts, good words, good deeds sebagai prinsip hidup baru, tanpa tahu itu berasal dari Nabi Persia kuno.
Jadi, apakah Zoroaster gagal karena ajarannya nyaris punah? Atau justru ia nabi paling sukses karena ide-idenya menyusup kemana-mana sementara orang bahkan tidak menyadari mereka sedang mengikutinya? Seperti api yang dititipkan pada banyak lentera, sumber aslinya mungkin tak lagi terlihat, tapi nyalanya tetap hidup di mana-mana. Narasi ini hanyalah sekelumit dari sejarah panjang Zoroastrianisme. Tentu dalam narasi singkat ini banyak kekurangannya, namun setidaknya dengan informasi yang sedikit ini dapat memberikan gambaran terhadap seorang nabi dari Persia kuno yang hampir terlupakan.